Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan model dari POQ atau model POQ ini dapat diterapkan ketika yang pertama, satu, ketika secara terus-menerus mengalir atau menumpuk sejumlah jangka waktu tertentu setelah sebuah pemesanan dilakukan. Ya. Jadi untuk poin yang pertama ini POQ bisa diterapkan ketika secara terus-menerus untuk jangka waktu tertentu terjadi yang namanya penumpukan barang, seperti itu. Jadi karena dilakukan pemesanan secara terus-menerus, akhirnya terjadi penumpukan barang setelah jangka waktu tertentu. Nah, dengan kondisi tersebut, ini POQ bisa diterapkan. Kemudian yang kedua, ini digunakan ketika unit diproduksi dan dijual secara bersamaan. Nah, di mana dalam hal ini, itu perusahaan melakukan produksi bahan baku sendiri, kemudian juga perusahaan tersebut itu menggunakan bahan baku yang diproduksi tadi, seperti itu. Jadi perusahaan tersebut selain dari membuat bahan baku, juga menggunakan bahan baku yang dibuatnya, seperti itu ya. Banyak ya perusahaan-perusahaan yang membuat bahan bakunya sendiri atau melakukan manajemen atas bahan bakunya sendiri dan juga menggunakan bahan bakunya sendiri. Seperti contoh misalkan perusahaan kertas di mana dia mengatur ya, memanage untuk bahan baku pembuatan kertas seperti dari mulai pohonnya ya, kemudian juga jumlah pohon yang akan ditanam dan juga nanti akan dipanen untuk bahan baku pembuatan kertas. Nah, jadi yaitu kemudian seperti contoh lainnya itu seperti minyak goreng. Jadi perusahaan minyak goreng ini yang pertama dia mengatur untuk produksi bahan baku pembuatan minyak goreng. Ya, jadi untuk hasil tandan buah segar, jadi minyak goreng di Indonesia ini kan kebanyakan dari kelapa sawit ya. Nah, oleh karena itu perusahaan tersebut dia mengatur atau memanage jumlah bahan baku untuk pembuatan minyak goreng, seperti itu. Jadi perusahaan tersebut dia satu sisi memproduksi bahan bakunya yaitu tandan buah segar dari hasil pembudidayaan minyak sawit, dari hasil pembudidayaan kelapa sawit. Satu sisi perusahaan tersebut mengolah tandan buah segar hasil pembudidayaan sawit untuk pembuatan minyak goreng, seperti itu. Nah, untuk production order quantity ini bisa kita lihat pada grafik, di mana yang pertama ini ada persediaan maksimum. Nah, ini ujung dari grafik, ini merupakan titik puncak atau kita sebut sebagai persediaan maksimum. Ya. Kemudian ada sisi sebelah kiri yang berwarna biru. Ini yang sisi sebelah kiri yang berwarna biru adalah bagian dari siklus persediaan selama produksi dan pemakaian berlangsung. Artinya apa? Artinya pada saat siklus yang berwarna biru ini, yang sebelah kiri, perusahaan melakukan produksi bahan baku dan juga perusahaan menggunakan bahan baku, seperti itu. Kemudian yang sisi sebelah kanan, ini yang agak biru putih ya. Nah, ini adalah periode atau fase di mana perusahaan hanya menggunakan bahan baku saja tanpa melakukan produksi. Ya. Ini bisa kita lihat pada kalimat di sebelah kanannya. Bagian ya untuk yang sisi sebelah kanan ini adalah bagian dari siklus permintaan dan tidak ada produksi. Ya. Sehingga pada sisi atau periode yang sebelah kanan ini perusahaan hanya melakukan penggunaan bahan baku saja ya, tanpa melakukan produksi bahan baku.
Nah, dan seterusnya, terus berulang. Ya, seperti itu. Jadi, ini untuk satu segitiga ini adalah untuk satu periode. Ya, di mana dalam satu periode ini ada siklus perusahaan memproduksi bahan baku dan menggunakan bahan baku, kemudian juga ada siklus perusahaan hanya menggunakan bahan baku tanpa melakukan produksi bahan baku, dan seterusnya seperti itu. Baik, ini sebagai contoh simulasi. Nah, pada fase atau siklus yang berwarna biru yang sebelah kiri ini adalah siklus di mana persediaan selama produksi. Ya, jadi perusahaan melakukan produksi dan pemakaian bahan baku seperti itu. Ya. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah siklus hanya penggunaan bahan baku. Baik, sebagai contoh bisa kita lihat. Nah, ini perumpamaan pada siklus yang sebelah kiri yang berwarna biru ini adalah waktunya 10 hari, ya. 10 hari. Nah, bisa kita lihat ya. Di sini perusahaan memproduksi bahan baku dan menggunakan bahan baku. Nah, jika produksi ini adalah 2 dalam 1 hari, ya. Kemudian penggunaan bahan baku dalam 1 hari ini adalah 1, ya, maka kita lihat perusahaan memproduksi 2 dan menggunakan 1. Kemudian perusahaan memproduksi 2 dan menggunakannya 1. Kemudian hari selanjutnya perusahaan memproduksi sebanyak 2 dan menggunakan 1. Dan seterusnya sampai hari ke-10 perusahaan memproduksi sebanyak 2 dan menggunakannya yaitu 1, sebanyak 1. Maka pada hari ke-11 akan tersisa, ya, tersisa barang yang diproduksi tadi di fase yang biru ini, maka akan menyisakan 10 bahan baku. Ya. Nah, oleh karena itu 10 bahan baku tersebut itu akan digunakan pada fase yang berwarna biru putih ini dalam 10 hari ke depan. Ya. Seperti itu. Nah, jadi bisa kita lihat ya, 2 ditambah 2, 4, ditambah 2, 6, ditambah 2, 8, ditambah 2, 10, ditambah 2, 12, ditambah 2, 14, ditambah 2, 16, ditambah 2, 18, dan ditambah 2, 20. Nah, ini total keseluruhannya pada siklus yang berwarna biru ini jumlah yang diproduksi sebanyak 20. Nah, kemudian ini siklus yang berwarna biru ini menggunakan bahan baku ini sehari 1, ya. Nah, sehingga karena sehari 1, kemudian jumlahnya 10 hari, maka selama periode yang biru ini perusahaan menggunakan bahan baku sebanyak 10, ya. Sehingga 20 barang yang diproduksi dikurangi 10 bahan baku atau barang yang digunakan, maka akan tersisa 10. Nah, 10 tersebut itu akan digunakan untuk 10 hari ke depan dalam siklus yang berwarna biru putih ini, ya, atau yang sebelah kanan. Nah, ini 10 hari ke depan, jadi sisa 10 produksi tadi digunakan di hari ke-11 1, di hari ke-12 1, di hari ke-13 1, di hari ke-14 1, di hari ke-15 1, dan seterusnya sampai hari ke-20 seperti itu, ya. Dan begitu seterusnya. Jadi perusahaan satu sisi atau siklus tertentu dia memproduksi bahan baku dan menggunakan bahan baku. Kemudian satu sisi ya perusahaan memiliki siklus hanya menggunakan bahan baku saja, ya, seperti itu. Sehingga ini ada P dan ada D, ya, D kecil. Di mana P ini adalah production, kemudian D ini adalah demand, ya, daily demand. Baik, kita lanjut. Nah, ini sebagai contoh, di sini ada Q. Q adalah jumlah barang pada setiap pesanan. H adalah biaya penyimpanan per unit per tahun. Kemudian ada P adalah tingkat produksi harian. Dan D kecil, ini adalah tingkat permintaan atau tingkat pemakaian harian.
Kemudian ada T, ini adalah lama waktu produksi dalam satuan hari. Ya. Pertama, untuk biaya penyimpanan persediaan tahunan, ini biaya penyimpanan sama dengan tingkat persediaan rata-rata dikali biaya penyimpanan per unit per tahun. Kemudian untuk tingkat persediaan rata-rata, ini sama dengan tingkat persediaan maksimum dibagi 2. Ya. Kemudian untuk tingkat persediaan maksimum, ini rumusnya sama dengan produksi total selama waktu produksi dikurangi penggunaan total selama waktu produksi. Ya, atau PT dikurangi DT. Ya, P-nya untuk production, D-nya untuk daily demand. Nah, kemudian untuk maksimum inventory level, ini maksimum inventory level, ini rumusnya sama dengan Q dikali 1 min D per P. Kemudian untuk holding cost, ini rumusnya maksimum inventory level dibagi 2 dikali H. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk POQ model, ini untuk setup cost rumusnya D per Q dikali S, ya. Kemudian tadi untuk holding cost tadi ya Q per 2 dikali H. Ya. Sehingga untuk Q bintang ini didapatkan untuk keseimbangannya ya, yaitu didapatkan rumus akar 2ds per H dikali 1 min D per P. Seperti itu. Baik, ini kita ke contoh kasus. Ya. Diketahui bahwa D besar ya ini ya. Nah, D besar ini adalah permintaan dalam 1 tahun. Diketahui 1000 unit. Kemudian S sama dengan $10. Kemudian H ini holding cost sama dengan $0,5 per unit per tahun. Ya. Artinya, untuk setiap unit barang yang disimpan dalam 1 tahun, biayanya adalah $0,5. Kemudian ada P, ini dari production, artinya untuk barang yang diproduksi dalam 1 hari, ini sebanyak 8 unit. Kemudian ada D ini sama dengan 4, artinya daily demand-nya adalah 4 unit per hari. Nah, dengan rumus Q bintang sama dengan akar 2ds per H dikali 1 min D per T, maka kita masukkan saja ya angkanya. Q bintang sama dengan akar 2 dikali D besarnya 1000, S-nya 10, dibagi H-nya 0,5, 1 min D, D-nya 4, P-nya 8. Sama dengan akar 80.000 atau sama dengan 282,8 atau dibulatkan menjadi 283. Nah, ini adalah rumus-rumus pada POQ ya. Jadi POQ ini nama lainnya adalah EPQ, Economic Production Quantity ya. Jadi orang banyak yang menyebut POQ atau EPQ. Ya. Nah, untuk rumusnya, pertama ada total cost. Total cost dari POQ, ini rumusnya adalah D per Q dikali S, atau ini adalah biaya setup cost, ditambah biaya inventory cost. Ya, ditambah I maksimum dibagi 2 dikali H. Kemudian ada rumus inventory maksimum. Rumus inventory maksimum ini sama dengan Q dikali 1 min D per P. Ya. Kemudian ada EPQ atau Q bintang. Q bintang tadi rumusnya apa? Yaitu akar 2ds per H dikali 1 min D per P. Nah, sehingga untuk contoh kasus yang tadi ini, nah kita masukkan ke rumus-rumusnya saja. Nah, kita ketahui pertama Q bintang. Q bintang rumusnya akar 2ds per H dikali 1 min D per P, maka sama dengan akar 2 dikali D besarnya adalah 1000, dikali S-nya 10,
dibagi H-nya 0,5 tadi, dikali 1 min D, D-nya 4, P-nya 8. Sama dengan 282,9 unit atau dibulatkan menjadi 283. Kemudian ada inventory maksimum. Inventory maksimum ini rumusnya Q 1 min D per P sama dengan ini Q-nya tadi 282,9 ya. Nah, dikali 1 min D, D-nya 4, P-nya 8 sama dengan 141,45 atau dibulatkan menjadi 142. Kemudian ada total cost. Total cost ini rumusnya D per Q dikali S ditambah inventory maksimum dibagi 2 dikali H. Sehingga kita hitung saja ya, total cost sama dengan D-nya 1000, Q-nya 282,9 dikali S, S-nya 10. Ditambah inventory maksimum, ini di atas ada 141,45 dibagi 2 dikali H, H-nya tadi 0,5. Sehingga total cost sama dengan 70,7 dolar. Ya, seperti itu. Nah, baik untuk model Production Order Quantity atau POQ, mungkin itu saja untuk video pembahasannya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.